Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah bersiap-siap untuk berdoa ya. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini pelajaran kita masih pada ad-darsus sadis, yaitu pelajaran yang ke-6 tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Apa itu isim isyarah? Jadi isim isyarah itu kata tunjuk yang berarti kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab kita biasa menggunakan kata zalika atau tilka. Zalika dan tilka artinya sama, berarti itu. Sedangkan perbedaannya adalah kata zalika kita gunakan untuk menunjuk benda yang berjenis laki-laki atau muzakkar. Contohnya apa? Di sini Bu Guru berikan contoh kata sobunun yang artinya sabun. Kenapa sobunun dikatakan muzakkar? Karena huruf akhir dari kata sobunun ini bukan berupa tun. Ya, ini huruf akhirnya nun. Jadi kalau hurufnya tidak berakhiran tun, maka kata tersebut disebut muzakkar. Kata tunjuknya menggunakan zalika. Contoh lain, misalkan di sini ada kata maun yang artinya air. Maun, huruf akhirnya juga tidak berakhiran dengan tun. Maka maun ini juga disebut kata yang berjenis laki-laki atau muzakkar. Nah, karena berjenis laki-laki, maka kata tunjuknya kita menggunakan kata zalika. Jadi kalimatnya menjadi zalika maun. Artinya itu air. Selanjutnya untuk kata tilka. Tilka kita gunakan untuk kata benda yang berjenis perempuan atau muannas. Nah, cirinya kalau bendanya muannas adalah diakhiri huruf tun di akhir kata. Contoh, di sini ada kata min syafatun. Nah, kata min syafatun ini diakhiri huruf tun di akhir katanya. Karena diakhiri oleh tun, maka kata tunjuknya kita gunakan kata tunjuk tilka. Jadi kalimatnya menjadi tilka min syafa. Artinya itu handuk. Contoh selanjutnya ada kata hanafiyah. Hanafiyatun juga diakhiri oleh huruf tun di akhir katanya. Karena ada huruf tun, maka kata tunjuk yang kita gunakan harus menggunakan kata tilka. Jadi kalimatnya menjadi tilka hanafiyah. Artinya
itu kran. Setelah kita memahami perbedaan antara zalika dan tilka, sekarang kita akan belajar bagaimana ketika kata zalika dan tilka ditempatkan pada sebuah pertanyaan. Di sini kita menggunakan pertanyaan madzalika atau matilka. Artinya, apa itu? Agar kita bisa lebih mudah memahami, di sini Bu Guru berikan contohnya. Yang pertama, madzalika sobunun. Di sini kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut menggunakan kata tunjuk yang sesuai. Kita lihat pertanyaannya menggunakan kata zalika. Maka di jawabannya kita juga harus menggunakan kata zalika. Jadi, mazalika, zalika sobunun. Apa itu? Itu sabun. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah kita menggunakan pertanyaan matilka. Contohnya, matilka hanafiyatun. Nah, di sini kita bisa lihat pertanyaannya saja agar bisa lebih mudah menjawabnya. Karena di pertanyaan kita menggunakan kata tilka, maka jawabannya juga pasti menggunakan tilka. Ma tilka, tilka hanafiyatun. Apa itu? Itu kran. Untuk contoh selanjutnya, kita masih menggunakan pertanyaan mazalika dan matilka. Nah, perbedaan dengan pertanyaan yang sebelumnya, untuk pertanyaan yang sebelumnya kita diminta untuk mengisi kata tunjuk yang sesuai. Nah, sedangkan di contoh ini kita diminta untuk mengisi kata benda yang sesuai. Contohnya, nomor 1. Mazalika, zalika, Nah, di pertanyaan ini kita diminta untuk menjawab menggunakan kata benda yang sesuai dengan zalika. Ingat ya, zalika kita digunakan untuk apa? Jadi zalika kita gunakan untuk benda yang muzakkar. Cirinya adalah tidak berakhiran tun di akhir katanya. Di sini Bu Guru contohkan menggunakan kata sobunun. Karena di kata sobunun tidak diakhiri tun, jadi tidak ada tun di huruf akhirnya. Mazalika, zalika sobunun. Apa itu? Itu sabun. Selanjutnya, contoh matilka. Tilka, nah, diingat, kata tilka kita gunakan untuk benda yang mu'annas. Jadi, kita harus mencari kata benda yang berakhiran tun. Contohnya di sini min syafatun. Ma tilka, tilka min syafa. Apa itu? Itu handuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang pertanyaan hal yang berarti apakah. Kalau ada pertanyaan hal, maka kita bisa menjawabnya dengan memilih salah satu dari dua jawaban. Yang pertama, bisa menggunakan na'am yang artinya ya, atau bisa juga menggunakan la yang artinya tidak. Agar memudahkan kita memahami pertanyaan hal, di sini Bu Guru berikan contohnya. Yang pertama, hal dzalika ma'jun? Apakah itu odol? Nah, di sebelahnya sudah disediakan gambar odol. Antara gambar dan pertanyaan ini sama. Gambarnya odol, pertanyaannya juga tentang odol. Maka jawabannya kita menggunakan na'am, zalika ma'junun. Artinya, ya,
itu odol. Selanjutnya, contoh yang kedua. Pertanyaannya, hal tilka min syafa? Artinya, apakah itu handuk? Gambar yang disediakan adalah gambar keran. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Gambarnya tentang keran, sedangkan pertanyaannya tentang handuk. Ya, antara gambar dan pertanyaan ini tidak sesuai. Maka jawabannya kita menggunakan la, tilka hanafiyah. Tidak, itu keran. Anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.